Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena apa? Di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan pelajaran. Semoga apa yang nanti ilmu pelajaran yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang berkah, barokah, manfaat dunia akhirat. Allahumma Amin. Wabil Islam Islam Rabbi shrahli sadri wa yassirhumma sholli ala sayyidina Indonesia. Hadir Bapak Ananda Titi Handayani hadir? Hadir Pak. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat mendengar, mengingat, fokus. Oke, pintar aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, terima kasih anak-anak. Kita sudah melakukan ice breaking ya. Pak Roy mau ingatkan tentang kesepakatan kelas yang telah kita buat kemarin ya. Yang pertama, bahwa tidak boleh ramai sendiri ketika boleh makan ketika pembelajaran sedang berlangsung. Kesepakatan yang ketiga, kesepakatan kelas yang ketiga, kita harus menghargai teman yang sedang bertanya kepada guru dan malaikat. Ya, tentang yang pertama ya, Pak Roy mengulas sedikit definisi iman. Artinya itu adalah percaya. Kita mempercayai bahwa malaikat itu ada. Dua, anak-anak dapat menyebutkan siapa malaikat Allah beserta tugas-tugas yang diembannya secara kita membelajar hari ini ya. Mari kita belajar materi pelajaran 7 dengan tema beriman kepada malaikat Allah dengan subtema mengenal malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu, yakni kalam atau perkataan dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril yang sekali-kali itu bertugas menyampaikan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu tidak hanya berupa materi bagi manusia ya, bisa berupa kesehatan. Ketika bangun pagi kita bisa berangkat ke sekolah, itu juga termasuk rezeki. Kita bisa melaksanakan ibadah, itu juga termasuk rezeki dari Allah. Mata kita bisa melihat, telinga kita bisa mendengar. Tugas malaikat Israfil yaitu meniup sangkakala pada hari kiamat nanti. Sangkakala sendiri adalah sejenis trompet, di mana saat Allah memerintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala tersebut, maka tiupan tersebut menyebabkan guncangan yang sangat. Malaikat Israel. Malaikat Israel ini disebut juga dengan malaikat maut. Setiap makhluk Allah akan mengalami kematian. Jadi tidak ada manusia makhluk di muka bumi ini yang kekal abadi. Dan malaikat Israel yang bertugas mencabut nyawanya. Bagi orang yang beriman, malaikat Israel ini akan mencabut nyawa seseorang itu dengan lemah lembut, dengan hati-hati. Akan tetapi bagi orang yang ingkar, malaikat Israel akan mencabut nyawa seseorang tersebut secara kasar dan penuh penderitaan. Selanjutnya, malaikat Mungkar dan Nakir. Kedua malaikat ini bertugas menanyai manusia di alam kubur. Kewajiban kedua malaikat ini adalah menanyai perihal keimanan seseorang semasa hidupnya. Bagi orang yang beriman, kedua malaikat ini akan datang dengan wajah yang indah, sejuk, dan harum. Akan tetapi, sebaliknya, bagi orang yang ingkar, bagi orang yang senantiasa tidak patuh taat perintah Allah, malaikat ini akan datang dengan wujud yang sangat menyeramkan. Malaikat Raqib bertugas untuk mencatat amal perbuatan baik manusia. Setiap kali kita melakukan suatu kebaikan, bahkan amalan sekecil apapun, akan tetap dicatat dan dihitung oleh malaikat Raqib. Malaikat Atid bertugas untuk mencatat amal perbuatan buruk manusia. Malaikat Malik
bertugas menjaga pintu neraka. Neraka adalah tempat bagi orang yang dalam hidupnya selalu berbuat buruk, tidak pernah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras dan menyeramkan. Kita harus senantiasa berhati-hati ketika bertindak. Kita harus senantiasa patuh taat kepada Allah agar tidak tergolong manusia yang masuk ke dalam neraka. Adalah malaikat Ridwan. Malaikat ini diberi tugas oleh Allah untuk menjaga pintu surga. Anak-anak, tadi adalah 10 malaikat Allah yang wajib kita imani beserta tugas-tugas yang diembannya. Sampai di sini paham anak-anak? Ada pertanyaan? Paham. Ya, terima kasih. Pasangkan nama malaikat tersebut beserta tugasnya dengan tepat dan benar. Lalu masing-masing perwakilan kelompok mempresentasikan di depan kelas. Ini ada 10 nama-nama malaikat Allah dan tugasnya. Pak Roy kasih contoh ya. Misal malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu tugasnya apa? Misal kok tugasnya itu memberikan wahyu, itu menurunkan wahyu, ya, menyampaikan wahyu menurut sesuaikan dengan tugasnya tersebut. Tugas malaikat Mikael itu apa? Disesuaikan dengan tugas yang diembannya, ya. Yang kedua nanti ini kelompoknya Ananda Nur Aisyah. Kelompok 3 kelompoknya Ananda Linda. Yang keempat Ananda Abadi, ya. Kelompoknya sudah dibuat, sekarang kerjakan. Nanti perwakilan kelompok saja yang mempresentasikan di depan, untuk 10 malaikat beserta tugas yang diembannya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan 10 malaikat dan tugasnya. Tadi Pak Roy sudah menjelaskan tentang 10 malaikat beserta tugasnya. Yang pertama yaitu Jibril, bertugas menyampaikan wahyu. Anak-anak, Pak Roy mau mengulas sedikit tentang pelajaran hari ini, bahwa ada berapa malaikat yang wajib diimani? 10. Pak. Nah, setiap 10 malaikat itu memiliki tugas masing-masing, ya. Mulai dari Jibril itu menurunkan wahyu, Mikael itu memberikan rizki. Anak-anak menjadi pribadi yang disiplin, ya, khususnya dalam beribadah, karena malaikat senantiasa mencatat, mengawasi setiap perbuatan kita, dan kita tidak boleh seenaknya sendiri dalam berbuat, berperilaku. Anak-anak itu harus disiplin dalam ibadah. Ketika sholat, ketika waktu belajar, ya harus belajar. Ketika waktunya mengaji juga harus mengaji. Dan sebagai anak yang soleh-solehah itu tidak boleh membantah nasihat dari orang tua dan guru. Kedua, kan orang lain. Karena apa? Ada malaikat Allah itu yang memiliki tugas-tugas untuk senantiasa mengawasi kita, ya, mengawasi perilaku kita. Maka kita harus senantiasa menjaga perilaku kita sehari-hari. Oke, untuk selanjutnya, untuk refleksi pembelajaran hari ini, anak-anak bisa menuliskan bagaimana perasaan kalian ketika tadi pembelajaran, ketika Pak Ray mengajar. Apakah sangat senang, atau biasa saja, atau bahkan setelah mengikuti pelajaran kalian itu jadi sedih, ya. Itu bisa kalian tulis di lembar kerja tersebut. Iya, kalau senang itu poin yang nomor 1 itu bisa dicentang, ya. Selanjutnya mari kita menyanyikan 10 malaikat Allah beserta tugas-tugasnya bersama-sama. Memberikan rizki, Israfil meniup sangkakala. Oke anak-anak, terima kasih atas pembelajarannya hari ini. Semoga dengan ilmu yang dipelajari, dengan pembelajaran hari ini, ilmunya bisa menjadi ilmu yang berkah, barokah, manfaat dunia akhirat. Allahumma amin. Sholli wa sallim daiman abada ala Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang dipelajari bisa menjadi ilmu yang berkah, barokah, manfaat dunia akhirat. Mari tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.